Ringkasan pelajaran hayat Kisah Para Rasul Berita ke-28. Perkembangbiakan di Yerusalem, Yudea dan Samaria melalui ministri sekelompok sekerja Petrus bagian ke-20. Kisah Para Rasul 9 ayat 31 mengatakan, selama beberapa waktu jemaat atau gereja di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, dan jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Ayat ini membicarakan tentang Yudea, Galilea, dan Samaria. Ketiganya adalah provinsi di Kekaisaran Romawi. Yudea adalah bagian selatan tanah Yahudi, Galilea adalah bagian utara, dan Samaria berada di antara selatan dan utara. Ada gereja-gereja di tiga provinsi ini, karena pada waktu itu gereja hanya meluas ke provinsi Yudea, Galilea, dan Samaria. Dan karena kata seluruh mencakup semua tempat di mana gereja berada, maka di sini digunakan istilah gereja dalam bentuk tunggal dan ini dalam arti universal. Tetapi pasti ada gereja-gereja lokal dalam arti lokal di sejumlah kota dalam ketiga provinsi tersebut. Menurut ayat 31, gereja di seluruh Yudea, Samaria, dan Galilea berada dalam keadaan damai. Gereja berada dalam keadaan damai secara batini, meskipun ada penganiayaan di luar. Dengan berada dalam keadaan damai di tengah-tengah penganiayaan, gereja itu dibangun. Pembangunan ini terjadi setelah pendirian gereja. Kita juga diberitahu bahwa gereja di provinsi-provinsi ini hidup dalam takut akan Tuhan. Meskipun ada penganiayaan, gereja tidak takut kepada manusia, tetapi takut kepada Tuhan. Takut kalau gereja bersalah kepada Tuhan karena terpukul atau tertakluk oleh penganiayaan. Juga takut kalau gereja berdosa kepada Tuhan dalam perkara yang lain. Menurut pasal 9 ayat 31, gereja juga hidup dalam penghiburan Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa gereja sedang menderita kesusahan karena penganiayaan. Tetapi dalam keadaan itu, gereja tetap hidup dalam takut akan Tuhan dan menikmati penghiburan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 menunjukkan bahwa Lida adalah suatu kota, kira-kira 18 km sebelah tenggara Yope, yang disebut Lot dalam Perjanjian Lama. Sewaktu ia berada di Lida, Petrus menyembuhkan seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Petrus berkata kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangkitlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangkitlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36-43 terdapat kesembuhan atau kebangkitan Dorcas di Yope. Dalam ayat 36, kata Dorcas dalam bahasa Yunani sama dengan Tabita dalam bahasa Aram, yang berarti kijang. Dalam pasal 9 ayat 32-34, kita melihat Petrus dalam ministrinya di luar Yerusalem, bahkan di luar Yudea, yakni di satu daerah yang agak berhubungan dengan bangsa bukan Yahudi. Ketika Petrus berada di Yope, ia tidak jauh dari Kaisarea, yang adalah pusat pemerintahan Romawi. Karena itu tinggalnya Petrus di Yope merupakan satu persiapan baginya untuk pergi ke rumah Kornelius dan memakai kunci kedua yang diberikan kepadanya oleh Tuhan untuk membuka pintu itu supaya bangsa bukan Yahudi dapat masuk ke dalam kerajaan. Baik dalam perkara Saulus maupun Kornelius, Tuhan bekerja melalui penglihatan-penglihatan. Dalam perkara Kornelius, Tuhan juga bekerja melalui penglihatan. Pertama, Kornelius. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, ia melihat dengan jelas seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Pada hari berikutnya, Petrus melihat suatu penglihatan sewaktu ia berdoa di atas rumah. Jadi, dalam perkara Kornelius kita melihat dua penglihatan. Lagi penglihatan yang dilihat Kornelius dan penglihatan yang dilihat Petrus. Suatu penglihatan diberikan kepada Saulus dan kemudian kepada Ananias. Demikian pula suatu penglihatan diberikan kepada Kornelius dan kemudian kepada Petrus. Di antara dua perkara ini, yang keduanya melibatkan penglihatan, ada dua mujizat yang terjadi melalui Petrus. Pertama, kita melihat kesembuhan Eneas
dan kemudian dihidupkannya Dorcas. Ketika kita membaca kitab Kisah Para Rasul, kita perlu menyadari bahwa di antara akhir pasal 9 dan permulaan pasal 13 terdapat suatu selang waktu. Selang waktu ini, Saulus menerima banyak hal dari Tuhan. Tetapi apa yang terjadi itu tidak dicatat dalam kitab suci. Kita hanya mengetahui bahwa untuk sejangka waktu, Paulus berada di Arab. Kita tidak bisa menemukan apa yang ia lakukan di sana. Meskipun demikian, kita percaya bahwa selama selang waktu itu, Paulus menerima lebih banyak hal dari Tuhan. Karena itu ketika ia datang untuk memberitakan dalam pasal 13, pemberitaannya lebih limpah daripada yang ada dalam pasal 9. Sewaktu kita mempelajari kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa Tuhan berdaulat untuk mempersiapkan satu bejana pilihan seperti Saulus dari Tarsus. Tuhan memalingkan dia dari seorang pemimpin penganiaya menjadi seorang yang mendatangkan berkat yang besar bagi kaum beriman.